Teman-teman, kalian tahu jam paling berbahaya buat orang dewasa? Sekarang jam berapa? Bukan jam 12 malam, bukan jam 3 pagi, tapi jam 11 malam. Jam segitu orang capek, dompet tipis, pikiran penuh, dan keputusan buruk biasanya dimulai. Cerita ini tentang takoyaki dan tentang orang-orang yang tidak pernah sampai rumah setelah membelinya. Di dekat stasiun kecil ada gerobak takoyaki, bukan food truck, bukan tenda, cuma gerobak dorong. Yang aneh, gerobak itu tidak pernah terlihat didorong, tapi setiap malam jam 11 tepat sudah ada dan selalu tutup jam 11:30. Penjualnya tidak teriak, tidak pasang lampu yang terang, tapi orang-orang datang satu-satu. Bukan rame, datangnya pelan, diam, seperti sudah janjian. Seorang satpam pernah memperhatikan ada pembeli yang pesan takoyaki, tapi tidak dimakan. Mangkuknya diletakkan di bangku. Orangnya duduk menunduk diam. Beberapa menit kemudian, orang itu pergi. Takoyakinya hilang. Bukan dibuang, bukan dibungkus. Hilang. Dan yang bikin satpam merinding, takoyaki itu masih panas. Suatu malam hujan, seorang driver ojol menunggu orderan. Dia mencium bau yang aneh. Bukan bau gurita, bukan saus, tapi bau rambut basah bercampur darah. Saat dia melirik wajan, bulatan takoyaki di situ tidak bulat sempurna. Ada yang lonjong, ada yang cekung, seperti dibentuk dari sesuatu yang tidak mau menyatu. Penjualnya berkata pelan, "Kalau adonannya nolak, berarti bukan giliran kamu." Ini bagian yang bikin cerita ini tidak bisa dilupakan. Seorang mahasiswa makan takoyaki itu sambil main handphone. Tiba-tiba dia berhenti mengunyah. Dia bilang ke temannya, "Kok ini bunyi ya?" Dan saat takoyaki itu dibelah, terdengar suara jeritan kecil sangat pelan seperti napas terakhir. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam. Mahasiswa itu muntah dan menjerit. Saat semua orang menoleh, gerobaknya sudah tidak ada. Wajahnya masih panas. Adonannya masih bergerak pelan. Seminggu kemudian, berita lokal muncul. Ada orang hilang, bunuh diri, jatuh dari jembatan, overdosis, kecelakaan tunggal, lokasinya berbeda-beda. Tapi polisi menemukan satu kesamaan. Semua korban terakhir terlihat makan takoyaki jam 11 malam. Dan satu saksi bilang, mereka semua kelihatan lega sebelum pergi. Beberapa bulan kemudian, gerobak itu hilang. Tapi sekarang, di kota-kota lain, mulai muncul gerobak jajanan malam baru. Bukan cuma takoyaki, tapi ada roti bakar, ada sosis bakar, ada seblak, dan semuanya buka jam 11 malam. Dengan satu kalimat yang sama, "Makan dulu biar tenang." Teman-teman, yang paling menyeramkan di zaman sekarang bukan makhluk yang menampakkan diri, tapi sesuatu yang datang saat kita rapuh dan menawarkan ketenangan instan. Jadi, kalau suatu malam kalian lapar dan lihat jajanan buka di jam yang tidak wajar, tanya satu hal pada diri kalian. Yang lapar itu perut atau sesuatu di dalam kepala?